harusnya pakai dua-duanya. Ketika engkau sudah hakikat kembali ke syariat, engkau jangan menafikan tentang hakikat, justru pakai dua-duanya gitu loh. Saya tidak pernah membenci hakikat. Itu yang saya katakan tadi, itu pure diri saya pribadi. Kalau engkau tidak membenci, sudah betul itu. Engkau kembali ke syariat, membawa kesempurnaan hakikat seperti itu pribadi saya loh. Saya pernah dulu merasa rasa sadar, merasa rasa duduk di kesadaran terus, bisa doim terus, bisa terhubung terus, gitu kan? Penyakitnya di situ. Nah itu dia. Berarti itu tandanya sekarang Anda satu langkah lebih maju daripada Bang Ibrahim. Jadi begini Wang Dolim. Yang begitu ya. Orang yang sudah duduk di hakikat itu tidak merasa dirinya itu duduk. Loh, begitu. Uang iki terduk makabe saya pandang ngono lho. Bodoh terdogma masih syariat ngono lho. Itu yang menjadikan penjenengan merasa orang-orang yang di sini terdogma itu. Lah iya, pengen tak kritik kabeh gua. Pengen tak kritik kabeh. Kritikan Anda itu betul itu. Loh, cuman salah kan? Kritikan saya itu salah. Menjadi orang-orang mak repot, tetapi ingatlah dan ajaklah gitu aja. Ayo kembali ke kesempurnaan syariat, jangan terlalu lama di hakikat. Benar, saya sepakat. Terutama ini Bang Ibrahim nih, ajak satu langkah lagi gitu. Iya. Karena kemarin katanya sudah nggak butuh itu ngaji Al-Quran lagi gitu ya kan. Nah, ini seru ini. Baik Om. Oh, hostnya ini tidak mau kembali ke Quran ya? Wong aku maripat tok, wis maripat iso liko dengan Allah. Piye sampai niki? Al-Quran itu petunjuk saya itu. Perhubungan kok. Al-Quran itu petunjuk saya. Bob, bagus kalau begitu. Al-Quran itu udah linnas begitu. Udah linnas, benar. Udah linnas semua manusia. Nah, sedangkan Al-Quran buat Bang Insan Komal ini buat nunjuk orang lain begitu. Perbedaannya di situ. Masalahnya perbedaan antara Al-Quran kita. Kalau Al-Quran Ibrahim ini kita bakok yang ada di dalam dirinya yaitu perjalanan hidup dia. Kue Al-Quran. Itulah ini. Kalau Al-Quran yang ada dalam diri Ibrahim sudah aplikasi dari Al-Quran. Jadi jangan karena pada saat Ibrahim menjalankan apa di dalam Al-Quran, maka Ibrahim menjadi Al-Quran itu sendiri. Nah awalnya kan dari Al-Quran itu sendiri itu loh, baru menjadi Al-Quran di dalam diri. Bang Rahman, tapi Insan Komal ini salah, dia menggunakan Al-Quran itu untuk nunjuk-nunjuk muka saya, begitu loh. Nah, salahnya di situ. Salahnya itu. Yang saya kafir kah? Yang saya itu mak repot kah? Saya nggak begitu juga begitu. Bukan menyela nih Bang ya. Selama kalian berdiri di antara salah dan benar, masih menyalahkan dan saling membenarkan, itu nggak berdualitas, nggak bakal itu kenal sama Tuhan. Nah, yang nggak pernah berjalan, enggak gini Bang, yang nggak pernah berjalan, yang nggak pernah suluk, yang nggak pernah merasakan itu hoak Bang. Apalagi mengaku-ngaku saya makrifat, saya kenal Allah, hoak Bang itu. Nah, dari mana? Saya kira Bung Ibrahim ini 30 tahun sudah bermakrifat ini. Cuma dia tidak bilang-bilang. Iya kan? Dia sudah mengenal dirinya. Dia sudah mengenal bahwa tidak ada yang melihat kalau Allah tidak memampukan saya melihat. Hatinya pun sudah sudur kepada Allah. Jadi apa lagi? Iya kan? Bung Ibrahim, apalagi sudah mengangkat hakikat ikhlas. Ikhlas itu adalah satu perbuatan yang dimana tidak ada yang memampukan untuk berbuat kecuali Allah itu sendiri. Maka tidak ada beban buat dia menuntut sesuatu, karena dia pahami saya bisa ibadah, saya bisa berbuat baik karena Allah memampukan saya berbuat baik. Itulah ikhlas. Nah, pada saat masih aku-akunya yang berbuat, di mana keikhlasannya?
Makanya coba Ibrahim bang, sudah tahu itu. Gini aja, Bang Ibrahim punya uang nggak? Aku minta bang 5 juta bang. Jangankan uang, saldo aja 0 rupiah gitu. Punya motor gak bang? Kasihlah ke aku bang. Jangankan itu bukan motorku, motornya Allah itu. Mintalah ke yang punya. Nah, balik lagi kan, di mana itu? Di mana yang bilang aku ikhlas itu? Nggak ada pak. Sudah bukan punya aku itu. Saya nggak punya apa-apa di sini. Ya udah, coba abang telanjang itu kan bukan baju abang itu. Mau disepil kan? Sepil aja bang. Komalku nanti yang kebakaran ini. Jadi sebenarnya ya konsep ikhlas ini bukan untuk dinarasikan. Ini adalah hubungan spesial atau hubungan privasi antara diri ini dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ikhlas, kalau yang sampai narasikan tadi itu rujukannya ke ikhlas yang secara pemandangan syariat yang terlahir begitu, Bang Bujangan ya. Beda konteksnya. Bang, kalau kita mau bicara keikhlasan, Bang, kita nggak di sini, Bang. Kita nggak main komal TikTok, apalagi bernarasi yang aneh-aneh itu. Pandang secara hakikat, pandang secara syariat. Itu pelaku itu nggak seperti itu, Bang, abangku. Begini, saya ulangi lagi ya. Yang sampai narasikan tadi itu kayak membahas uang, itu masih ikhlas dalam bentuk yang lahiriah gitu. Sedangkan konsepnya di sini yang hakikat itu ikhlas yang secara sebenarnya begitu. Kalau sebenarnya ikhlas itu gimana? Rujukannya di mana? Kalau ikhlas yang sebenarnya nggak kasat mata itu antara kamu dan Tuhanmu, Bang. Sedangkan kanjeng Nabi aja dalam Al-Quran sudah dibilang. Barusan aku ngomong itu tadi. Kamu nggak dengerin. Itu hak pribadi antara makhluk dengan sang pencipta. Kok sampai ulang-ulang lagi? Bingung sendiri. Jangan ini masih syariat kayaknya. Bukan sama kayak bukan sangean. Begini, kebanyakan orang yang berkoar-koar itu. Kebanyakan siapa? Yang nggak ada yang koar-koar. Itu prasangkamu saja itu. Loh, kalau abang merasa, berarti abang merasa. Udah gitu aja. Kok malah naik nadanya? Kan gitu. Itu bahasamu itu bahasa prasangka. Kamu ucapkan di sini. Kebanyakan orang yang mana? Loh, kok orang yang mana? Kalau abang nggak merasa ya udah nggak usah ditanggepin. Kalau abang merasa berarti mana itu syariat abang, mana itu hakikat abang, mana itu makrifat abang tentang ikhlas. Lewat omongan aja dan marah-marah. Makanya saya bilang sampai tuh ngomong di sini. Mau didengerin siapa? Gitu loh. Nggak perlu didengarin bang omongan itu bang. Ya udah kalau nggak mau didengerin ya nggak apa-apa, ya duduk saja di situ. Ini tema ini saya buat dari tadi malam, belum ada yang closing gitu loh. Kalau ada yang mau closing silakan. Saya belajar di sini. Saya sih punya pandangan begini. Kalau sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu itu nggak perlu bercerita siapa-siapa. Oh gini kesadaran. Jangan mengaku-ngaku, nggak ada bang di sini. Nggak ada yang cerita, siapa yang cerita? Nggak ada yang cerita. Sampai aja itu yang menangkap ceritanya siapa? Nggak ada yang cerita situ tadi. Orang cerita-cerita ngalor ngidul sama insan komal biasa-biasa saja kok. Nggak ada ya. Nggak ada yang cerita-cerita yang jual jamu kayak jual obat kok. Nggak ada kok. Emangnya di sini cerita terus buat cari uang itu nggak ada, orang cerita-cerita aja. Siapa yang bercerita buat cari uang ini, pemikirannya ini di mana ini? Kok sampai cari uang ini gimana ini? Nah, yang keluar-keluar itu siapa? Yang jual obat itu siapa? Nggak ada keluar-keluar begitu. Dari tadi tiktokan aja kok. Nah ini seneng ini aku ini. Ayo dong marah lagi dong, enak ini. Nggak ada marah, siapa yang marah? Nggak ada marah, ya emang begitulah manusia bang. Bicaranya kalem tapi aslinya marah, itu udah kebakar itu hatinya bang. Kolbunya kebakar itu. Orang itu ya bisa marah dengan sadar bisa. Orang yang bisa marah kesetanan bisa. Tergantung kita milih yang mana gitu loh.
Ya bukan kita yang memilih bang, Tuhan yang memilih itu. Terserah lah. Mau pakai bahasa apa aja bisa. Kembali ke materi. Oke, silakan. Ya, Barangkali teman-teman ada ya, yang mau saya punya pandangan, hakikat ikhlas itu pada saat kita sudah mampu untuk sadar bahwa saya mampu memberikan sesuatu kepada orang lain karena dimampukan oleh Allah. Saya mampu sujud untuk beribadah, saya mampu bersilaturahim dengan baik karena dimampukan oleh Allah. Maka saya tidak menuntut apa-apa. Apa saya mau tuntut? Karena ini bukan saya punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Karena konteks ikhlas itu seperti itu hakikat. Kalau hakikatnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi aku di situ. Pada saat aku, maka kita berharap imbalan. Nah itu, pada saat aku, imbalan itu pasti. Nah, pada saat keakuan itu dihilangkan, bahwa kita memajukan, bahwa saya bisa melakukan sesuatu karena dimampukan oleh Yang Maha Kuasa, maka yang tercipta adalah keikhlasan. Begitu pemahaman saya, Bung Ibrahim, saudaraku. Iya ini, kalau Bang Rahmat yang narasikan ini sepakat ini, seperti petunjuk yang di Al-Quran itu, surat Al-Ikhlas itu sendiri. Jadi seperti itu sudah musnahnya, runtuhnya ego, sudah tidak ada keakuan-keakuan hamba itu, sudah bersihnya hati dari kepemilikan begitu. Itulah petunjuk yang di surat Al-Ikhlas itu sendiri. Bentuk realitasnya itu seperti itu. Cuma kadang-kadang kita ini memandang ikhlas itu secara lahiriah begitu. Loh memang itu juga penting bang. Ini loh, bukan masalah kita memandang lahiriah. Kalau kita bisa disuruh milih pun, saya akan memilih lahiriah bang. Saya kaya. Karena apa? Dengan secara tidak langsung kita membantu, rezeki kita itu membagi-bagi secara nyata. Itu sudah sikap Allah itu. Itulah rahmat lil alamin bang. Bukan sekedar kita dan hubungan kita hubungan sama Tuhan, hablum minallah, enggak, hablum minanas itu yang paling penting utama. Karena apa? Karena untuk semua makhluk bang, untuk sama kita sama Tuhan aja, kan di situ. Masa ada orang disuruh milih, kamu, iya aku sama kenal sama Allah, saya nggak peduli sama apa-apa. Semua itu butuh bang. Kanjeng Nabi aja mengorbankan hartanya, padahal beliau itu sudah ngusul bang. Beliau itu udah suci, udah ngusul. Itu benar-benar haknya Nur Muhammad. Kita itu meniru akhlak beliau. Kita juga harus punya itu. Jangan cuman antara belum minallah aja, kan gitu. Monggo dipandang dari sudut manapun, monggo silahkan. Itu dipandang dari syariat ikhlas menuju afalnya, kan begitu. Jadinya belum minanasnya. Sedangkan konsep hakikat ikhlas di sini itu kita ini sudah dikasih petunjuk di dalam surat Al-Ikhlas. Itulah hakikatnya ikhlas itu sendiri. Jadi secara lebih besar tadi ya Bang Rahman itu narasinya ya sesuai dengan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi menuju ke dalam kesatuan seutuhnya begitu. Iya, saya paham maksudnya. Dalam surat Al-Ikhlas itu kan Tuhan sendiri yang berbuat ikhlas, itu bukan kita bang. Ya, apalagi manusia gitu, mengaku. Iya, Tuhan yang bilang kita disuruh menyatakan begitu loh, nyatakan bahwa Allah itu satu gitu loh, nyatakan rohaniamu itu nyatakan gitu loh. Loh, tanpa kita menyatakan pun, kalau kita sudah berjalan itu sudah mengakui bang bahwa likok di situ itu ketemu siapa kan gitu. Nggak semua. Nggak usah lah kita ngobrol lagi, kita menyatakan.
iman suul basiro, siaul basiro, hakul yakin, isbat yakin, itu udah menyaksikan bang di situ. Nggak perlu lagi kita ngobrol sama makhluk, ini loh hak ini Tuhan, itu udah hak memang. Kita merem aja udah wujud Tuhan itu. Ngapain kita harus buka-buka lagi gitu. Itu udah benar-benar wujud beliau, manusia itu nggak ada, udah itu aja enak. Logika kayaknya di situ aja. Nggak usah diperumpamakan lagi karena Al-Quran itu perumpamaan Tuhan. Kebanyakan orang yang terplesetnya kan di situ, mengakui dirinya lebih alim, lebih takwa. Enggak bang, kita berbuat di dunia ini bukan masalah pahala, bukan masalah itu, tapi kita menanam sebuah benih itu. Itulah sifat Tuhan, sifat rahmat itu seperti itu kan gitu. Monggo silakan pikir. Saya sudah bilang saudaraku, tidak berharap apa-apa. Jadi apa yang Bujangan sampaikan bahwa kita masih transaksional itu tidak seperti itu yang saya sampaikan tadi. Tidak seperti itu. Namanya keikhlasan ya sudah seperti yang saya sampaikan kan gini loh bang, saya kan bilang dari dalam surat Al-Ikhlas itu Tuhan sendiri yang berbuat itu, udah selesai, nggak ada konsep manusia di situ tuh. Mau manusia kok pun gitu. Saya tanya gimana sih, bang manusia ada kok dibilang nggak ada. Assalamualaikum. Wong pekok kayak ngono kuwi. Terus yang ngomong itu tadi siapa? Lah iya. Allah apa manusia? Coba. Ya manusia lah. Nah ya Bu, jangan kok katanya Allah. Manusia itu nggak ada bang. Nah, nggak ada. Kalau dekat saya, coba saya tampar nanti. Ada nggak kau? Tampar aja bang. Kalau saya merasa membalas, merasa sakit, nah itu baru manusia itu. Tampar aja bang. Kalau perlu bunuh sekalian aja nggak apa-apa. Lo berarti ini nggak manusia yang ngomong ini apa ini? Binatang atau apa? Nah, binatang, enak bang, binatang. Selamat siang. Yo, Nah, aku sampai bilang, lo sampai bilang manusia nggak ono. Yo, apa yang ngomong ki opo? Ya, nggak ada bang, manusia itu nggak ada. Lalu siapa yang bicara ini? Siapa? Tuhan. Yang bicara ini, yang punya kalam ini bang. Iya, yang bicara itu Tuhan. Nah betul, Tuhan itu. Tuhan itu debat. Angel ini. Danco. Tuhan naik komal. Oh, boy. Naik komal. Yang bicara itu hidup nih Bang Insan Komal. Ya, kalau manusia nggak ada, HP nggak ada, coba HP-nya dibanting itu. Bicara tuh. Makanya itu tadi ya bangku, selama ibaratnya yang di sini masih merasa hidup, ya udah, berarti masih mati itu artinya. Ngomong yang Komal yang menggerakkan ini hidup sebenarnya. Sebenarnya ini Ya benar, kalau nggak hidup ya mati. Inilah jadi zombie berjalan gitu. Inilah yang membuat negara ini. Nah, Oh begini nih orang-orang begini. Loh, bener bang, kita mati aja nggak ada pengaruhnya untuk dunia ini bang. Coba aja bang, nggak pengaruh kita. Dunia ini tetap berjalan, negara ini tetap berjalan dengan pemerintahannya bang. Sepakat itu. Lah terus sampai ikut komal ini nggak pengaruh juga. Kenapa ikut komal ini? Lo yang ikut siapa? Kan saya nimbrung bang, saya nggak ikut, saya nggak langganan bang, cuman masuk aja. Saya cuman gini loh bang. sudah rusak ini otak kalau begini. Katanya nggak ada, nggak pengaruh. Kenapa? Enak ini. Kalau gini kan agak semangat ini, biar jiwa manusianya keluar semua ini, dan jiwa Tuhannya aja yang dibahas ini. Terus biar apa begitu? Iya, biar apa? Biar jadi malah mati ya, ngono. Bukan. Nah, biar kita melihat bang, dan kita belajar. Kita ini masih banyak nggak rasa. Biar dikira dalam ilmunya gitu. Nah, iya. Katanya Marifatnya manusia gitu. nggak ada kok, belajar ini gimana? Udah ngawur dari tadi, udah ngawur apalagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh iya katanya. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Ya, terus yang belajar itu Allah apa? Masa Allah belajar? Allah mangan, yo boy. Selama jenengan semua Allah makan. selama jenengan semua membenarkan, nah itu berarti nggak kenal itu. Itu sudah melampaui batas, saudaraku. Kalau sudah Anda menganggap dirinya Allah, salah, itu sudah melampaui batas. Yang menyalahkan Ya siapa? ya ya, benar. Tapi kebanyakannya ngaku-ngaku Allah ya ujung-ujungnya ya. Gimana tuh? Lo jelas. Masya Itu Allah. konsekuensi dari yang ya tidak, makhluk ini tidak ada, yang ada hanya Allah. La mawjuda illallah. Nah, kalau dipahami secara tekstual ya jadi begini. Gitu. Ya udah. Salah paham loh, salah paham. Bukan Tidak salah paham. ada salah yang paham. mewujudkan. La mawjuda illallah, kan begitu. Kecuali Emang udah Allah. jelas kok. Emang udah jelas kok di sini. Baik. Ngapain lagi dibahas, disalahkan lagi, dibenarkan lagi, cari pembelaan buat apa? Gitu. Abang bisa berbicara itu dari mana kalamnya, kan gitu. Udah selesai di situ. Diperdebatkan lagi buat apa, Bang? Pada saat saya diberi kemampuan oleh Allah untuk berbicara, Diberi apakah saya apanya diberi ya, Bang? Diberi apakah saya apanya? Diberi Allah? apanya? Nah, itu Pada lebih saat gampang, diberi diberi kemampuan itu. untuk Allah untuk berbicara, apakah saya Allah? Ya tidak. Tidak kan? Jadi bagaimana bujangan ini? Abangku, bahkan nafasmu itu tidak diberi, Bang. Itu pinjaman, nggak ada. Makanya nikah bang, nikah biar nggak bujangan terus, biar nggak begini. nikah lah. Nikah sama Allah. Kalau nikah sama Allah. Orang bijak itu tidak menikah, Bang. Nanti yang kelon Allah. Allah kelon. Iya. Makanya dia nggak menikah, dia takut Allah itu kelon gitu. Mulai wis. Kebanyakan dari yang mengaku sadar tuh seperti itu tuh. Biasanya kalah secara dia merasa tertandingi, merasa terbakar. Nah, itu apa yang menjadi kekurangan dari makhluk itu tuh? Nah, itu Itu sampai merasa terbakar nggak itu dengan nggak dengan statement Kang Waras tadi, sampai merasa terbakar tidak? Jujur. Biasa. Kalau tidak, aturannya Anda diam gitu, bukan malah membantah lagi. Kalau masih saya membantah berarti masih lagi, terbakar itu. Bukan saya membantah Nggak lagi. perlu cuman- ditanya itu insan. Bukan membantah lagi saya. Saya cuman merasa sayang gitu loh, pada merasa kenal. Oh, merasa-rasa. Ini kan Allah juga ini. Kok sampai berani mengatur-atur Allah gitu piye iki? Ini Allah juga yang bicara ini. Allah masih bisa. Mana mungkin Allah yang lagi bicara. Aduh. Tadi dia mengatakan dirinya Allah. Ya saya apa yang hidup di dalam diri saya ini apa kalau bukan Allah itu? Gini Coba. loh, gini. Udah, Gimana, kita gimana? berdebat. Kita berapa ini? Bersembilan kan kita kan Ya, di sini gimana, bersembilan. Ya udah 9 itu Allah udah selesai kan. Ngapain kita berdebat lagi gitu loh? Terus? Nah udah selesai kan? Nah, Kalau insan komal tidak mau Allah, dia nggak mau karena dualitas beda. Loh. Jadi yang hidup dalam diri saya ini apa ini? Apa? Sama nggak dengan yang hidup di dalam diri sampean itu? Abang merasa Coba. Abang merasa hidup nggak? Enggak, saya bertanya sama Ibrahim. Loh, kalau saya bertanya, Saya bertanya sama Ibrahim dulu, santai dulu Bu, jangan. Oke. Ayo Ibrahim, yang hidup di dalam diri saya ini sama nggak yang hidup dalam dirimu itu? Nah, Bang Ibrahim. Nggak tahu. Tanya dirimu sendiri. Contoh Kalau begini. nggak bisa jawab nanti. Baik. Bang. Baik, Ibrahim contohnya begini Iya, Ibrahim. ya benar. Tanya diri sendiri. Nah, Ibrahim Di Gato, posisi siapa kamu yang hidupnya pada mana? kalau nggak bisa nanti saya cari Nabi Musa loh ini. Yang kutakutkan nanti kalau jawab begini terus nggak sesuai dengan hasrat dan keinginanmu, nah, rame lagi. Tanya yang dulu. berkeinginan itu siapa? Apa yang berkeinginan itu? Ya nafsumu lah. Nah, ya berarti Nafsu itu dari dualitas mana? ini. Nafsu itu dari mana?
Iya. Kok tanya lagi? Ya itu. Masih dualitas sampai ini. Katanya nggak dualitas lagi. Nah, iya. Itu Gimana sampai ini? Ada nafsu. Itu isi dirimu itu tugasmu. Masa kamu nyuruh saya? Loh saya itu mana? Saya itu nggak ada. Gimana sih? Ya udah, terserah kamu lah. Loh, tadi ya Rene tuh awak kita itu nggak ada, manusia nggak ada, yo boy gitu. Tanya dualitas gimana? Lalu kalau selama masih manusia ada itu dualitas. Sekarang suruh balik lagi. Ini Bang Ibrahim kemana ini? Saya tak cari Bang Musa aja lah. Nah kalau nggak dualitas gimana itu? Memang manusia ini ada, terus ada yang menciptakan. Nah ya makanya itu Bang. Dari awal itu aku udah ngomong konsepnya bukan dualitas Bang. Selama Abang masih menyalahkan, selama Abang masih membenarkan, itu kita nggak kenal, nggak tahu itu. Sampai menyalahkan tidak itu? Konsep dualitas di situ. Sampai menyalahkan tidak itu bujangan. Coba. Yang tadi menyalahkan siapa? Aku berkala. Loh, Karena tadi sampai bilang Kang Waras menyalahkan. Lah sampai menyalahkan Kang Waras. Beda sampai dengan Kang Waras apa? Sama-sama menyalahkan. Loh, Coba. yang menyalahkan siapa? Saya tadi menyalahkan nggak Kang Waras itu? Enggak. Yang menyalahkan masih dualitas ya. Konsep dualitas itu seperti kita itu masih memegang suatu kepercayaan gini. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu Esa, tapi selama kita masih dualitas dan punya, kita contoh-contoh aja ya buat saya pribadi, jangan orang lain nanti terbakar lagi itu mereka itu. Gini buat saya pribadi, siapa yang belum kenal sama Kanjeng Nabi Muhammad Baginda itu pasti mengagung-agungkan beliau seperti apa. Begitu aja konsep syariah itu, sampai bawa sholawat siang malam itu buat beliau. Tapi yang sudah tahu konsep maknanya, makomnya Muhammad bin Abdillah, itu yang tahu. Bahkan yang sudah ahad itu. Ya dari mana taunya? Dari mana taunya? Nah makanya belajar, punya guru itu baru tahu. Allah kok punya guru gimana sih? Masa Allah punya guru? Gurunya siapa? Nah ini seru ini. Lah iya. Katanya semua manusia ada 4 khalifahnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang saya pahami dia juga bersalawat. Apa kelebihan Anda dibandingkan 4 sahabat Rasulullah? Coba jawab dengan jujur. Apa Ini, kelebihan Anda dibandingkan 4 sahabat Rasulullah? Silakan. Ini Bang Rohman ini ya. Kita harus tahu dulu ini makna syafaat ini. Makna syafaat itu seperti apa? Salawat tadi. Pahami. Enggak, ya makanya itu tadi saya bilang makna syafaat. Selawat itu syafaat sama. Nah, mana syafaat kalau belum tahu Bang, itu dualitas nantinya. Padahal sedang dalam surah Al-Quran aja itu. Kan gitu. Kalau gini Bang, kecuali besok kalau kita meninggal ya, kita meninggal terus di akhirat Kanjeng Nabi datang membawa syafaat. Nah itu yang keliru besar Bang, menurut pandangan saya ya, yang saya pelajari ya, itu salah besar. Syafaat atau sholawat itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi konsep kan Allah kok butuh syafaat ini gimana? Gini Bang Waras, kadang ya dulu saya meyakini gitu loh bahwa nanti saya mati terus baginda Rasul Nabi Muhammad itu menolong saya itu dulu gitu. Ternyata nggak begitu konsepnya, enggak. Itu saya dulu juga berpikiran seperti itu Bang. Waktu saya membaca Al-Quran, membaca terjemahan, tapi setelah mengetahui itu saya belajar lagi. Itu maknanya konsep nggak seperti itu. Yang bisa menolong itu ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu. Makanya disitulah dualitas tercipta Bang. Makanya berarti ada diri nih. Ada diri apa tidak ini? Iya, tadi nggak ada diri, Allah semua. Sekarang ada diri. Tiba-tiba ada diri. Ini dingin saya ini. Kapan dirimu muncul ulang? Diri itu Bang apa Bujangan, ini? Bang Bujangan. Semua. Bang Bujangan. Ini Bang,
Kalau sudah merasakan tidak ada itu berarti udah S1 Bang. Tapi kalau yang dibahas pelajaran TK lagi, SMP lagi, ya udah kita balik lagi pelajaran SMP. Udah gitu aja kok enak toh. Bujangan. Coba kau periksa di dompetmu ada nggak kartu warna kuning? Coba dulu diperiksa dulu. Oh, kartu gila itu Bang. Loh, bukan kartu warna kuning tuh loh. Ada nggak? Coba diperiksa dulu di dompetnya. Tidak ada. Ada warna-warna kuning? Ada. Oh, luar biasa. Saya kalah itu. Nggak mau saya diskusi sama Anda. Ya udah gitu aja lah Bang. Dari simpel aja lah, dari makna syafaat tadi itu udah dualitas. Makanya kalau kita mau bab SMA ya udah TK itu nggak ada lagi, berarti semua sudah paham. Tapi Bang Bujangan, konsep Bang Bujangan, syafaat itu apa Bang Bujangan? apa? Syafaat itu apa? Syafaat pun dengan biiznillah. Enggak, yang saya tanya ke Bang Bujangan, Pak Dokter. Syafaat itu apa? Syafaat itu? Oke, silakan. Syafaat itu ampunan Bang. Seampunan bisa, ampunan buat keselamatan kita. Yang maksudnya apa? Yang dari selamat dari diri kita ini benar selamat enggak? Itu loh. Konsepnya di situ. Makanya. Jadi yang selamat ini siapa? Allah apa kita nih? Diri kita. Nah, ini yang salah Abang campur adukkan ini. Ini yang salah campur adukkan dari awal bicara. Oh ya harusnya kita nggak usah bahas konsep ini lagi. Itu salah Abangnya. Bukan salah saya menyalahkan orangnya ya. Pemahamannya ya, tapi salah konsepnya di situ. Harusnya bagaimana konsepnya? Ya kalau Abang udah tahu bahwa kita ini Allah, dalam diri ini ada wujud Allah, ya udah kita nggak usah bahas lagi nih pemal ini. Ngapain dibahas dari syafaat lagi, dari perantara kita lagi, hisab lagi. Kita belajar syariat lagi itu. Kita buka Quran sebentar ya. Surah berapa itu? Kalau udah tahu siapa yang maha hidup, sumber siapa yang maha hidup itu ya udah kita tutup itu pembicaraan ini. Udah sampai itu. Itu konsepnya. Makanya kenapa semua orang itu jarang yang belajar itu suluk, tirakat, iftikaf itu. Kebanyakan orang itu pada bicara sudah sampai tapi nggak pernah suluk itu. Lo aku suluk atau loco. Ini Bang Bujangan, percaya Al-Quran apa enggak? Siapa? Al-Quran, percaya Al-Quran apa enggak kita? Ya kita harus percaya dong Bang sebagai umat muslim. Saya nggak nyebut Islam ya, harus sebagai umat muslim. Terus kitab Al-Quran itu buat Allah atau buat manusia? Al-Quran itu pedoman buat manusia Bang, tapi berarti di manusia. situ. Manusia berarti kan ada. Nah, makanya konsepnya ada dulu ini ada yang seperti apa? Ada nggak? Kalau ada, baru dikatakan ada itu kalau sesuai konsep Tuhan. Kalau tidak sesuai konsep Tuhan itu tidak ada, Bang. Paham nggak? Nah itu dari mana? Dari mana? Nah, Abang itu baca Al-Quran surat Al-Ahzab. Tuhan itu maunya kayak gimana konsepnya kok? Lah itu wes gini aja. Lah tadi ngomong Al-Quran itu buat manusia. Berarti kan manusia ada. Abang ada. Udah tak ulangi loh. Abang ada kalau sesuai jalur Tuhan. Kalau nggak sesuai jalur Tuhan itu nggak ada. Loh, Al-Quran itu apa nggak jalur Tuhan? Loh, malah tanya lagi Al-Qurannya. Abang ini baca Al-Quran nggak? Kok tanya? Loh lah ya baca. Nah, kan baca ini dalam surat Al-Ahzab jelas Bang. Dalam surat kata-kata ada firman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Loh, kan jelas kita itu ciptaannya kan. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Abang, kalau Abang tahu bahwa Abang ciptaan itu, Abang mau menjadi apa? Itu kan manusia. Masa bisa jadi Allah? Aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah begitu. Iya. Yang disebut dengan manusia itu yang mampu menggunakan mata, penglihatan dan pendengaran serta nuraninya untuk Al-Quran. Itu jelas di Al-Quran begitu. Makanya manusia itu jangan saling menyalahkan, jangan saling berdebat, dipahami dulu itu konsep kemanusiaan seperti apa yang Tuhan mau itu coba Abang ini percaya sama kitab selain Al-Quran ini aslinya?
Semua kitab saya percaya. Injil itu saya percaya. Itulah semua perjalanan dari Bang. Konsep atau kitab selain Al-Quran itu kan bikinan manusia, kok sampean percaya? Loh, gini Bang, percayanya kan begini. Semua ayat di situ yang merujuk sama Tuhan itu Esa, ya kita wajib percaya lah, ngapain tidak? Nah, ya maksud Esa itu apa artinya Esa? Esa itu ya tunggal Bang, masih bertanya. Iya satu, Tuhan itu satu. Loh, yang banyak ini kan ciptaannya. Itu kan dikirimkan Tuhan itu cuma satu. Di situ Esa. Yang banyak ini ciptaannya. Yang hati-hati itu memahami konsep manunggaling kaulah Gusti. Iya, kayak gini. Hati-hati nih. Itu kitab makola para tokoh-tokoh dulu. Ya perlu kembalilah ke Al-Quran, Bang. Betul, ke Al-Quran, Pak. Itu dari Allah. Memang betul Pak Bang Waras, saya pernah baca tuh karya siapa Mas itu karya Siti Jenar, Marifat Siti Jenar itu. Ya, Manunggaling kaulah Gusti. Itu kalau kita bacanya sepintas-sepintas, itu ngaku dirinya Tuhan. Nanti ya, seperti betul itu. Iya, betul. Kalau sepintas-sepintas ya. Kalau untuk pengalaman saya ya, untuk penglihatan saya itu untuk saya Siti Jenar itu saya nggak berani menyalahkan konsepnya, saya nggak berani. Tidak, sebenarnya kalau bacanya sepintas-sepintas begitu, itu bacanya sepintas. Padahal tidak begitu. Siti Jenar keren itu pembelajarannya. Iya, makanya saya kan tidak menyalahkan karena apa? Beliau itu dimabuk sama Tuhan. Makanya itu saya Siti Jenar menurut saya benar ajarannya seperti itu. Tuh kalau saya ya, kalau yang lain nggak punya. Tapi manusia ada. Kembali lagi, manusia ada. Kalau manusia ada, Tuhan nggak ada itu. Ya berarti manusia ada, enggak kita tuh Tuhan, enggak Allah kita tuh kan. Kalau manusia ada, Tuhan nggak ada, Bang. Ya, gimana ini konsep dari mana? Makanya tadi Apa itu pembahasan sih Bang? Ini menjawabkan ini sebentar di Al-Mujilat itu ada Bang Pusat kata-kata ya. Ya. Penting ya. Karena ini mengkaji hakikat kelas itu sendiri. Jadi saya sepakat dengan Bang Bujangan tadi itu. Kalau aku hamba ini ada, akunya Allah tidak ada. Nah, kalau akunya hamba ini sudah fana, nyatanya wujud Allah itu sendiri. Ini hakikat ikhlas. Memang seperti itu, saudaraku. memang gini loh Bang, makanya susah diterima kan gini. Sebenarnya dari hadisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya itu kan ada begini Bang, Allah itu rahasia, makanya Allah itu menciptakan manusia. Sebenarnya bukan menciptakan konsepnya, tapi bertajali Bang. Jadi Allah itu dari alam yang sebelum af'al, asma, sikap itu Jabarut. Nah itu Allah Jabarut, malakut begitu begitu. sampai 7 kali. Nah itulah termasuk kita ini tajalinya. Makanya di situ pengennya Di Al-Quran ada, tajalinya itu ada. Iya. Al-Quran itu ciptaannya kok. Sama itu sudah apa ya? Melanggar aturan Al-Quran. Melampaui batas. Melampaui batas. Nah, seakan melanggar aturan Al-Quran. Tapi abang juga jangan lupa, Al-Quran itu mustasabihat Bang, perumpamaan Tuhan. Di situ makanya manusia kebanyakan itu tergelincir, apalagi yang sedang di syariat. Itu kebanyakan tergelincir. Perumpamaan gimana? Wong jelas diciptakan gitu loh. Nih saya bingung ini manusia di syariat, di tarekat, di hakikat, di makrifat ini. Kita hidup aja udah syariat ini hidup itu. Sekarang gini aja simpelnya gini aja. Saya pengen bertanya, si siapa tadi yang bilang itu, Bang Waras ya? Ya saya. Nah, Bang Waras. Itu kita itu anak bapak ibu kita atau anak semesta? Saya tanya. Nah, ya anak ibu bapak. Nah, udah dari situ saya kelihatan, saya bisa memahami berarti kita akan berbenturan terus itu. Lah terus sampean dari mana kalau sampean? Sampean itu
Dari gunung bertuntul dari gunung atau dari pohon tiba-tiba muncul sampean. Ibu sama bapak kita itu cuman perciuman, perpelukan mesra. Durhaka ini, Nah, durhaka untuk yang ini. bertajalinnya itu lagi. La ilaha illallah. Nggak, kalau ciuman nggak dimasukkan, nggak bisa itu bang. Jadi Ya istilahnya bahasa sopannya bang. Masa saya juga mau ngomong telanjang itu kan enggak. Bang Waras, Bang Nih, Ujang. ini kalau yang nanti mempertanggungjawabkan kata Allah gitu kan, setiap kata Allah itu di Al-Mujilat ya, itu yang mempertanggungjawabkan itu nurani, penglihatan dan pendengaran. Itu siapa ya yang mempertanggungjawabkan itu? Oke, tak kasih penjelasan Bang Pusat. Jadi ketika kita muter di tema hal seperti ini, sebenarnya sederhana, analogi sederhana. Ketika profesi seseorang itu menjadi dokter, dia menulis resep, tidak ada yang bisa baca kecuali dokter-dokter yang satu sefrekuensi yang bisa baca tulisan dokter tersebut, abangku. Karena orang yang tidak berprofesi sebagai dokter, dia tidak akan bisa membaca tulisan dokter. Nah, jadi tingkatan keilmuan kita tentang ma'rifatullah itu kita harus sampai sana dulu. Anda belajar matang-matang dulu sampai sana. Waduh, apa hubungannya dengan tulisan dokter? Nah, justru itu apa hubungannya, Abang? Lah contohnya dong. Contohnya gini, Abang. Karena ketika Anda mengatakan menjabarkan kemakrifatan tentang Allah Ta'ala, bahwa di sana itu apakah Anda pernah bermakrifat dan bisa dibenarkan Anda itu suatu bermakrifat kepada Allah. Sehingga Anda bisa membeberkan, menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Allah yang bermakrifat kepada Anda bermakrifat kepada Allah. Nih, Ini gini ya, Nabi Muhammad itu loh bermakrifat itu berpedoman sama Al-Quran kok. Sampai loh, abang. Ya makanya justru itu. Ini sebentar nih ya, untuk Bang Aksal ini saya setuju sama statement beliau. Karena gini, dari Bang Waras ini nih kurang pemahaman atau kurang gimana ya, gini. Nabi itu, Muhammad bin Abdillah itu diangkat Nabi pada usia 40 tahun. Nah, setelah Nabi usia 40 tahun itulah turunlah wahyu itu Nabi itu bermakrifat bukan kepada Al-Quran bang. Al-Quran itu belum turun bang, gitu loh. Dia bermakrifat kepada sang zat itu, sang maha hidup, sang maha sejati bang. Makanya beliau itu raja di antara makrifat di seluruh dunia bang, baginda Nabi itu. Kenapa ilmu ini tidak disebarluaskan, gitu loh? Kenapa? Karena semua orang itu belum mampu menampungnya, termasuk ini tadi itu yang abang statement itu. Kita balik lagi ke Al-Quran bang. Tapi balik lagi, kalau kita bisa menjadi Al-Quran itu sendiri, kita berjalan di muka bumi bang, bukan lewat tertulis lagi bang. Makanya kalau dalam konsep makrifat itu, kalau udah bisa senada dengan Al-Quran, kita nggak butuh yang tertulis lagi tuh abang. Maksudnya di situ tuh. lah buat kan gini, buat apa Nabi Muhammad itu mengabarkan Al-Quran itu? Abang tuh harus tahu dulu ini perjalanan Nabi ini sebelum kita memeluk syariat itu bang, kita sholat 5 waktu ini bang, abang. Nah kita itu harus bermakrifat dulu. Karena apa? Karena pria dari manusia lahir itu udah bermakrifat. Ditanya tuh arastu birobikum sama Tuhan itu, bukan baku ini dalam roh. Oke, benar itu Bang Bujangan. Saya sangat setuju dengan referensi yang Abang Bujangan katakan. Tapi ketika Rasulullah bermakrifat, Rasulullah tidak pernah mengatakan dan menjelaskan tentang wujudnya Allah kepada umatnya. Dia tidak pernah mengatakan bentuk daripada Allah, meskipun dia bermakrifat. Betul. Sehingga Rasulullah itu menegaskan masalah syariatnya kepada kalangan umatnya, abang. Jadi apakah kita itu sekarang lebih memahami tentang kemarifatan daripada Rasulullah? Sehingga kita bisa menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah, bentuk daripada zat Allah itu apa itu. Jadi Rasulullah itu biar tidak rusak otak para umat, makanya dibungkus dengan suatu syariat abangku. Betul. Itu misinya Rasulullah. Betul.
Ya, Karena kalau Rasulullah tidak menggunakan syariat, tidak ada bedanya dia dengan nabi-nabi terdahulu. Ya, Gini, terus gini. sampean itu kata siapa? Sampean itu kata siapa sekarang? Kata siapa? Kata saya kan Ngomong ini. kayak gitu kata siapa? Kata saya. Ya dari mana? Yuk, dari ucapan saya ini loh. Alah, itu dari guru-guru abang itu. Nah, justru itu abang. Karena saya apa? Justru dari sana abang tahu saya mempunyai suatu guru. Hah? Nah, jadi referensi apa yang saya ucapkan itu ada suatu dasar kepada para ahlinya. Jadi ketika Anda belajar tentang kemarifatan tanpa menggunakan guru atau ahli, apalah itu abang? Betul itu. Konsepnya nggak. Kenapa Anda buang guru sedangkan Anda yang menjelaskan tentang Pak Nabi dan Rasul itu adalah para guru, para kiai-kiai kita. Jangan remehkan beliau-beliau, abang. Ya, saya remehkan bang, nggak berdasarkan Al-Quran ya. Terus sekarang saya remehkan. Gini, Itu sesat itu. Bang Nggak Afsal, Bang Waras berdasarkan ini. Al-Quran. Ini dari saya jadi narator ini ya. Yang dipinginkan mungkin Bang Waras kan harus berdasarkan dengan Al-Quranul Karim. Ya iya, berdasarkan Al-Quran. Sedangkan Bang Excel itu berbicara juga benar, karena begini, konsep Al-Quran itu udah dibahas, Nabi bertemu Allah. Kapan Nabi bisa bertemu Allah di situ? Itu kan udah dijabarkan dalam riwayat.